Negara kelas 2B Garut merupakan instansi vertikal di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang berlokasi tepat berada di pusat kota wilayah Kabupaten Garut. Berdiri di atas lahan seluas 1.910 meter persegi dengan luas bangunan 2.048 meter persegi, Rutan kelas 2B Garut memiliki kapasitas 175 orang warga binaan. Saat ini, petugas Rutan kelas 2B Garut berjumlah 43 orang yang terdiri atas 4 orang pejabat struktural, 6 orang petugas pengelolaan, 7 orang petugas pelayanan tahanan, 1 orang petugas kesehatan, dan 25 orang petugas pengamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mendorong 681 satuan kerja pemasyarakatan mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Saya Kepala Rumah Tahanan kelas 2B Garut beserta jajaran telah berkomitmen melaksanakan amanat Permen PAN RB nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan instansi pemerintah. Melakukan perubahan menuju perubahan budaya kerja guna menunjukkan layanan publik yang prima dan bertata nilai pasti dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan rumah tahanan kelas 2B Garut. Guna mewujudkan PPK dan PPBM, hal yang pertama diperlukan adalah perubahan mindset atau pola pikir. Karena dengan perubahan pola pikir, semangat integritas yang tinggi serta tekad yang bulat dari seluruh jajaran petugas Garut, tentunya dengan menciptakan teamwork dan bekerja penuh semangat serta mengembangkan kreativitas dan inovasi dengan mengusung kelompok corporate university dan transformasi sumber daya manusia digital di tahun 2020 ini. Diharapkan petugas Rutan Garut telah mengasah diri, mengasah potensi, menggali inovasi dengan terintegritas, cerdas, dan penuh energi untuk mewujudkan Rutan Garut, BPK, dan BPBM. Untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, diperlukan 6 area perubahan yang tertuang dalam komponen pengungkit yang meliputi manajemen perubahan, penata laksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen perubahan telah memulai proses pembaruan organisasi secara berkelanjutan, berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah, baik dari segi pelayanan maupun kemampuan petugas itu sendiri. Kami telah melaksanakan pembentukan tim kerja yang dilaksanakan secara seleksi, agar mendapatkan anggota tim kerja yang sesuai dengan kompetensi penilaian. Tahun 2020. Transformasi sumber daya manusia digital. Didukung dengan rencana kerja yang memuat target prioritas, diharapkan mampu mengkoordinir serta mengatur seluruh kegiatan pelayanan agar terstruktur dan terjadwal, di mana capaian dari rencana kerja tersebut menjadi acuan kami dalam meraih Rutan Garut WBK tahun 2020. Kami selalu berusaha mengoreksi dan merubah apa yang kami rasa kurang dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dari rencana kerja yang telah disusun. Sosok pimpinan sebagai role model ditunjang dengan agen perubahan yang telah ditetapkan tidaklah berhasil apabila tidak ada peran serta dari seluruh tugas. Rutan Garut. Dengan sosialisasi secara terus-menerus dan berkelanjutan, baik kepada seluruh petugas dan masyarakat, diharapkan seluruh kegiatan yang telah disusun serta dilaksanakan dalam upaya merubah pola pikir serta budaya kerja di lingkungan Rutan kelas 2B Garut dapat dilaksanakan dengan baik, serta dapat memberikan perubahan untuk pemasyarakatan.
Tim Pokja Penataan Tata Laksana memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Garut pada zona integritas menuju WBK BBM. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen di lingkungan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Garut menuju zona integritas wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Yang ketiga, meningkatkan kinerja di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Garut. Tim Pokja Penataan Tata Laksana memiliki tiga program. Yang pertama, standar operasional prosedur. Yang kedua, e-office. Yang ketiga, keterbukaan informasi publik. Tim Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM memiliki tujuan diantaranya 1. Meningkatnya ketaatan pengelolaan SDM. 2. Meningkatnya transparansi dalam pengelolaan SDM. 3. Meningkatnya disiplin ASN. 4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM. 5. Meningkatnya profesionalisme manajemen SDM. Adapun program kerja dari penataan sistem manajemen SDM yaitu 1. Merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Pola mutasi internal. 3. Pengembangan kompetensi pegawai. 4. Penetapan kinerja individu. 5. Penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku. 6. Sistem informasi kepegawaian. Penguatan akuntabilitas kinerja memiliki tujuan. Yang pertama, meningkatnya kinerja di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Garut. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Garut. Adapun tim penguatan akuntabilitas kinerja memiliki program. Yang pertama, keterlibatan pemimpin. Dan yang kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Target yang ingin dicapai melalui program penguatan pengawasan ini adalah meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara, mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas opini laporan keuangan, serta menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu 1. Pengendalian gratifikasi. 2. Penerapan sistem pengawasan intern pemerintah atau disingkat SPIP. 3. Pengaduan masyarakat. 4. Whistleblowing System disingkat WBS. 5.
5. Penanganan benturan kepentingan. 6. Pelaksanaan laporan harta kekayaan pejabat sipil negara atau disingkat LHKPN dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara atau disingkat LHKASN. Tim kerja peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan agar setiap komponen pelayanan dapat mengaplikasikan budaya pelayanan prima, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam penggunaan pelayanan di rumah tahanan kelas 2B Garut. Beberapa program diantaranya: 1. Menetapkan standar pelayanan dan SOP. 2. Membuat inovasi dalam pelayanan. 3. Penerapan budaya pelayanan prima. 4. Penyusunan layanan terpadu satu pintu. 5. Penyusunan sistem reward and punishment. 6. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat. Demikian langkah strategis rencana pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih yang melayani di lingkungan rumah tahanan Kabupaten Garut. Mohon dukungan serta support penuh dari seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder untuk kami dapat memberikan pelayanan publik yang pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Rutan Garut, pasti BPK, siap BBM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.